Shalom, selamat pagi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada. Senang sekali kita boleh bertemu di pagi hari ini, dengan dengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Sungguh besar kasih-Mu ya Tuhan. Engkau adalah Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang buat kami manusia yang penuh dosa ini. Engkau melihat kami sebagai penciptaan yang paling berharga di mata-Mu ya Tuhan. Kami ini bagaikan biji mata-Mu ya Bapak, yang Kau selalu jagai, Kau selalu lindungi, dan Kau selalu sayangi, dan Kau selalu maafkan akan kesalahan kami. Terima kasih Bapak. Pada hari ini Tuhan, berbicaralah Engkau Bapak, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup, kami landaskan renungan pagi ini. Amin. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, judul dari renungan kita di pagi hari ini adalah Jalan yang Tak Kukenal. Jalan yang tak kukenal. Landasan firman Tuhan diambil dari Kisah Para Rasul 20 ayat 22 sampai 24. Sesungguhnya demikian aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua aku berikan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem, dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di sana atau di situ. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ, selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukannya sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku, untuk memberikan kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Kisah Para Rasul 20 ayat 22 sampai 24. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Paulus merasakan dorongan ilahi yang begitu kuat untuk pergi menginjil ke Yerusalem. Sekalipun ia tahu bahwa penderitaan dan penjara sedang menantikannya, Yerusalem siap untuk menangkap dan menjebloskan Paulus jika dia datang ke kota itu. Tetapi ia menempatkan ketaatannya, Paulus menempatkan ketaatannya untuk mengikuti pimpinan suara Tuhan jauh melebihi nyawanya sendiri. Paulus tidak membiarkan dirinya duduk menghitung untung dan rugi, melainkan memutuskan untuk taat pada tuntunan suara Tuhan apapun bayaran harganya. Abraham membiarkan dirinya dituntun suara Tuhan menuju tanah Kanaan, tanah yang sama sekali tidak dikenalnya. Yosua mengalahkan kegentaran hatinya ketika ketaatannya kepada suara Tuhan membuat ia harus memilih menghadapi peperangan dengan penduduk Kanaan yang jauh lebih banyak dan kuat dari bangsanya. Bagaimana dengan kita? Adakah kita tetap memfokuskan diri pada tuntunan suara Tuhan, sekalipun jalan yang dihadapi kita bukanlah padang yang berumput hijau, bukan air yang tenang, ataupun keadaan yang akan menyegarkan jiwa kita? Justru sebaliknya, padang yang tandus, air yang kering, bahkan kotor, ataupun keadaan yang sangat merusak pemikiran jiwa kita. Ada sebuah kata yang mengatakan, a million miles long journey will begin with a single step. Artinya pengalaman sebuah perjalanan yang panjang selalu akan dimulai dengan sebuah langkah awal. Belajar untuk dapat memahami tuntunan suara Tuhan merupakan titik sebuah langkah awal. Jika kita boleh mendapatkan suatu rema bahwa memahami tuntunan suara Tuhan dalam hidup kita
Maka itu merupakan titik awal dari sebuah perjalanan yang panjang nantinya, yang tidak pernah akan kita mulai jika kita takut untuk menghadapi langkah awal dengan mempercayai Dia. Jangan pernah takut. Tuhan mengatakan di Yesaya 41, jangan takut. Aku akan memegang tanganmu dengan tangan kananku untuk memberikan kemenangan. Yang penting bagaimana kita boleh memahami apa itu kehendak Tuhan dalam persoalan kehidupan kita dan melangkah step awal untuk datang bersama Dia. Aku akan memimpin orang-orang buta di jalan yang tidak mereka kenal. Itulah yang hal yang hendak kukatakan kepada mereka, yang pasti dan akan kulaksanakan. Tuhan berkata demikian. Jika Ia memimpin kita melewati derita dan sengsara seperti Paulus, maka Ia akan memperlengkapi kita. Memimpin kita melewati derita dan sengsara itu. Dan memberikan kekuatan ilahi untuk menanggungnya. Jika Ia, yaitu Tuhan, memimpin kita menuju jalan yang belum pernah kita lalui, maka Ia akan mengulurkan tangan kanannya itu menuntun kita tapak demi tapak. Jika kabut gelap dan tebal mengentarkan kita, maka kehadirannya akan mengalirkan ketenangan buat kita. Dia hadir di situ. Yang mau dikatakan adalah Tuhan akan memperlengkapi kita dengan apa yang kita butuhkan ketika kita mau belajar mendengar suaranya, mau taat kepadanya, mau melangkah dengan langkah awal. Yang kita lakukan hanyalah membuat langkah awal yang didasari oleh iman itu. Bukan dengan pertimbangan perasaan atau kenekatan atau logika, melainkan sebuah dorongan ilahi yang kuat di dalam diri kita, yang Paulus sampaikan atau simpulkan sebagai suatu tawanan roh, karena kita ada dalam roh itu. Dengan demikian kita mulai berjalan dalam pimpinan suara roh itu. Walaupun gelap, walaupun kita tidak tahu jalan, tetapi kita yakin ada Tuhan di situ. Dan mengatakan, jangan takut, aku akan memegang tanganmu dengan tangan kananku. Apakah ada ketakutan dan keraguan di dalam mengikuti suara Tuhan di dalam kehidupanmu sehari-hari? Berdoalah dan ujilah, serta minta keyakinan di dalam rohmu, dan melangkahlah dalam iman. Biarkan rohnya mengajari kita selangkah demi selangkah di jalan yang tidak kita kenal, sampai kita melihat segala kehendaknya terlaksana di dalam diri kita. Jangan pernah menyerah. Tuhan punya rencana baik di ujung sana. Yang kita perlukan hanyalah percaya dan melangkah dengan keyakinan iman di dalam perjalanan hidup ini. Ingatlah, jika Tuhan memimpin kita di jalan yang tidak kita kenal, disitulah Ia akan menyatakan dirinya sebagai Jehovah Roy. Tuhan adalah gembala kita. Apapun yang kita yakini sebagai tuntunan suara Tuhan, kita harus berani melangkah. Melangkah berjalan menghadapi persoalan kehidupan kita, karena kita tahu Ia memimpin kita. Selamat berlibur, selamat melangkah. Apapun persoalan kehidupanmu, jangan takut. Allah memegang tanganmu dengan tangan kanannya untuk menuju kemenangan hidupmu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.